Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin fi atrafi min fadilatil tilawatil Qur'an wa hammalatuhu. Tentang daripada fadilah membaca Al-Quran serta menghafalnya. Jadi apa saja fadilah-fadilah daripada membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran itu. Itu bab yang pertama. Nanti bab yang kedua ada lagi fit tarjihil qiraah wa qari ala ghairihima. Nanti lagi ada pembahasan tentang memuliakan ahli Quran dan larangan daripada mencaci mereka. Jadi ada orang-orang yang ahlul Quran. Orang-orang yang ahlul Quran itu memang selalu dan senantiasa mulutnya qomat kamit dengan Quran, dan ini banyak. Seperti para sahabat Nabi, siapa di antaranya Sayyidina Utsman, sampai dalam satu hari itu bisa khatam Quran itu sampai 80 kali. Macam mana caranya? 80 kali khataman Qurannya dalam sehari. Tak mungkin Ustaz, kita saja membaca itu kita. Kalau kita membaca Quran, khatamnya sekali duduk mungkin ada sekitar 10 jam sekali duduk baru bisa khatam. Paling rehat kita minum, makan, itu saja rehat kita. Tapi selain daripada itu, kita ulang balik 10 jam baru bisa khatam. Maka kita ada majlis khatam Quran. Masing-masing kita mulai dari awal kita mulai, itu selesainya sekitar 10 jam baru selesai. Tapi Sayyidina Utsman dalam sehari bisa 40 kali. Dalam satu riwayat 80 kali, memang malam begitu juga. Ya, para sahabat Nabi banyak seperti itu. Ada yang sedang salat mengkhatamkan Quran. Sedang salat dia 2 rakaat tapi bisa khatam Quran. Berapa kencang lajunya itu. Imam Syafi'i sajalah berapa kali dalam Ramadan Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran. Jadi kencang laju, maka para sahabat Nabi SAW, para ulama bisa mengkhatamkan Quran secara banyak atau berulang-ulang kali pada setiap harinya. Satu lagi, sahabat Rasulullah SAW, Quran itu fi sadrihi, di dada, ya, sudah di dada. Ya, kalau kita Quran masih sampai sekedar setangkat daripada mulut kita saja. Kalaupun sampai ke dada kita, paling Al-Fatihah lah. Al-Fatihah tu tak ada orang yang salah kalau tersesat membaca Al-Fatihah. Belum ada orang yang tersesat baca Al-Fatihah dalam solat, belum ada. Walaupun dalam solat tu pikiran kita ke pasar, ke kantor, ke pekerjaan, tapi insya-Allah Al-Fatihah selamat sampai selesai. Selamat sampai tujuan tu dia Al-Fatihah itu. Siapapunlah orangnya, itu daripada karamahnya Al-Fatihah. Tapi para sahabat Nabi, ayat-ayat yang lain, surah-surah yang lain itu pas seperti Al-Fatihah. Maka kita bermohon juga kepada Allah agar Allah letakkan pula Al-Quran di dada kita. Amin ya rabbal alamin. Qala azza wa jalla, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Fatir ayat 29-30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurur syakur. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, maksudnya membaca Al-Quran. Wa aqamus salah, mereka mendirikan salat.
Wa anfaqu mimma razaqnahum, kemudian mereka menginfakkan daripada rezeki mereka, sirra wa alaniyah, secara sembunyi atau terang-terangan. Yarjuna, mereka berharap, tijaratan lan tabura, perdagangan yang tidak rugi. Dagangan yang tak rugi itu adalah dagangan yang ketika kita baca ayat Allah, mendirikan salat, kemudian kita memberi nafkah, memberi infak secara sembunyi ataupun terang-terangan, tapi tijaratan lan tabura. Jadi kalau kita ingin berdagang yang tidak ada ruginya, berdagang itu dengan Allah. Caranya bagaimana? Baca Al-Quran, dirikan salat, berinfak, itu perdagangan yang tak ada ruginya. Tapi kalau selagi perdagangan kita perdagangan hidup di dunia, ada untung ada rugi. Kalau dapat kebaikan ya untung, tapi kalau tidak ada kebaikan berarti kita merugi kita. Begitu. Jadi kalau ada orang bilang saya maunya untung terus saja, jangan pakai rugi, kata dia umpamanya. Suruhlah orang tadi itu melakukan beberapa hal seperti yang ada di dalam Al-Quran, tapi jangan suruh mereka melakukan hal yang dunia. Selagi kita hidup di dunia, maka kita berhubungan dengan rugi dan untung. Tapi kalau dengan Allah, maka kita tidak ada rugi, kita untung selalu. Jadi tiga itu dia: baca Al-Quran, dirikan salat, dan berinfak. Infak atau maksudnya bersedekah, maka kita tidak akan pernah rugi di dunia ini. Maka saya ada tadi mutar video ketika Bupati Solok marah-marah ke apa tadi, Bupati Solok marah ke di puskesmas tadi. Tapi ada bahasa yang saya ambil itu, kalau kalian mau cari duit, dia marah ke bawahan dia tadi, duit, uang kata. Kalau kalian mau cari uang, jangan jadi ASN kata dia, jadi pedagang kata dia. Kalau ASN ini abdi negara, membantu masyarakat kata dia. Jadi gitu, kalau kita cari uang jadi pedagang, jadi jangan jadi ASN. Begitulah bahasa bupati itu tadi. Jadi kalau pedagang memang mencari uang dia, bagaimana untung terus, itu daripada pedagang. Tapi ingat, dagang di dunia ada untung ada rugi. Yang tidak ada rugi dagangan dengan Allah. Bagaimana dagangan dengan Allah? Baca Al-Quran, kemudian dirikan salat, kemudian berinfaklah sebagian daripada harta kita. Liyafiyahum ujurahum, agar selalu dan senantiasa melimpah daripada ujurahum, pahala mereka, wa yazidahum min fadlihi, dan bertambah bagi mereka itu daripada karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah ghafurun, maha pengampun lagi syakur. Ruwaina an Utsman ibn Affan, hadis dari Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu qala, Utsman juga termasuk periwayat hadis. Pokoknya sahabat Nabi yang 60.000 orang itu termasuk periwayat hadis, termasuklah Sayyidina Utsman. Jadi ada sebagian pertanyaan, kan Khulafair Rasyidin itu 4 ustaz, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi kenapa tidak orang yang berempat ini yang banyak meriwayatkan hadis? Kenapa yang banyak meriwayatkan hadis itu Abu Bakar? Kenapa yang banyak meriwayatkan hadis itu Sayyidina Anas bin Malik? Kenapa yang meriwayatkan hadis itu yang banyak itu Jabir bin Abdullah? Kenapa Sayyidah Aisyah? Kenapa tidak yang 4 ini? Padahal itu Amirul Mukminin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kenapa tidak yang 4 ini? Padahal itu Khulafair Rasyidin. Kenapa Abu Bakar? Kenapa tidak? Kenapa mesti Abi Hurairah? Jadi kalau begitu, yang Khulafair Rasyidin itu Abi Hurairah, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah. Ya, orang-orang yang terbanyak meriwayatkan hadis lah, termasuk Sayyidina Anas bin Malik dan Sayyidah Aisyah. Tapi ternyata yang meriwayatkan hadis itu bukan Khulafair Rasyidin. Kenapa? Karena Khulafair Rasyidin sibuk dengan tugas yang sudah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar sibuk dengan dakwahnya, Utsman begitu juga dengan materinya, Sayyidina Ali dengan ilmunya, kemudian Sayyidina Umar dengan dakwah, dengan perangnya. Yang tinggal selalu bersama Rasulullah di Madinah, itulah dia Abi Hurairah, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, kemudian Sayyidah Aisyah. Apalagi daripada Abi Hurairah dan Sayyidina Anas bin Malik, itu tinggal langsung di dekat rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nama tempat tu Sufah. Di Sufah itulah daripada Abi Hurairah tinggal. Abi Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Jabir, Jabir bin Abdullah itu tinggal di Sufah. Itulah yang menyebabkan dia banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi jangan kita kira bahawa Uthman bin Affan tidak meriwayatkan hadis. Dia meriwayatkan hadis loh. Mana hadis diriwayatkan? Ini dia. Abu Bakar juga meriwayatkan hadis. Siapa lagi? Sayyidina Umar juga meriwayatkan hadis. Cuma tidak sebanyak daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abi Hurairah itu beruntung kali lah, betul beruntung kali. Karena memang beliau masih muda juga. Beliau masuk Islam umur 26 tahun. Tinggal bersama Nabi di Madinah di daerah Suffah. Dia tak mau punya rumah di Madinah. Kenapa? Kalau punya rumah berarti jarang nanti berjumpa dengan Rasulullah. Dia ingin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 24 jam. Maka dia tinggallah di tempat Suffah namanya, dibuatkan oleh Rasulullah. Itu khusus orang-orang yang bermulazamah, selalu senantiasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka 3 tahun saja Abi Hurairah dengan Rasulullah, Abi Hurairah bisa mendengar hadis dari Rasulullah 5.700 lebih hadis. Padahal itu cuma 3 tahun saja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang tidak dilewatkannya masa-masa emas bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwaina an Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Hadis ini disahihkan Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim fi sahihihi al-Bukhari fi sahihihi alladhi huwa as-sahul kitab ba'da al-Qur'an. Kitab yang paling asah setelah Al-Quran dulunya kitab Muwatta Imam Malik. Setelah ada Sahih Bukhari, setelah ada Sahih Muslim, maka ulama mengatakan as-sahhul kitab ba'dal Quran. Kitab yang paling asah setelah Quran itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kenapa? Karena Imam Bukhari agak dakik, agak ketat syaratnya. Begitu juga Imam Muslim dalam mensahihkan hadis. Makanya ulama sepakat bahawa kitab yang asah setelah Al-Quran itu adalah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, mana pula yang lebih kuat Ustaz? Ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan Sahih Bukhari yang lebih kuat daripada Sahih Muslim, karena Sahih Muslim ada satu syarat yang tidak disyaratkan oleh Imam, satu syarat yang disyaratkan oleh Imam Bukhari tidak disyaratkan oleh Imam Muslim. Ada yang mengatakan lebih kuat itu adalah Sahih Bukhari, ada yang mengatakan yang lebih kuat itu Sahih Muslim. Tapi lebih banyak ulama ketika kita melihat bahawa yang lebih kuat itu adalah kitabnya Sahih Imam Al-Bukhari. Karena Imam Bukhari mesti mensyaratkan hadis sahih itu 5 dia, syarat hadis sahih. Di antaranya yang 5 itu yang tidak ada di Sahih Muslim, diwajibkan orang itu yaltaqi, iltiqa. Iltiqa itu berjumpa. Contoh, kita hari ini antum berjumpa dengan saya, dengan Al-Faqir Ana. Antum berjumpa sekarang. Disyaratkan oleh Imam Bukhari ketika antum nanti meriwayatkan hadis, aku mendengar hadis dari Ustaz Zulhadri Rais. Kata antum nanti di buku antum atau di kitab antum. Dicek oleh orang setelah antum. Ternyata antum tak pernah berjumpa dengan saya. Antum tak pernah berjumpa dengan saya. Saya kajian di An-Nur, antum tak pernah datang ke An-Nur. Saya kajian di Nurul Huda, antum tak pernah datang di Nurul Huda. Antum memang tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa sama sekali. Maka menurut Imam Bukhari, hadis antum tadi tidak memenuhi syarat kesahihan. Berbeda dengan Imam Muslim. Imam Muslim tidak disyaratkan berjumpa, tapi disyaratkan sezaman, satu masa. Antum dengan saya kan satu masa kita ini. Jadi nanti hadis antum tulis satu hadis. Hadis ini aku dengar dari si fulan, Ustaz Zulhadri Rais kata antum, umpama di dalam buku catatan antum. Orang setelah antum mengcross-check hadis, ini di mana nih si fulan ini berjumpa dengan Ustaz? Oh tak pernah. Tapi dia sezaman tak? Semasa tak dia? Di 2021 ni ada tak ni? Ada. Saya ada, antum ada. Berarti itu sudah boleh dan memenuhi syarat menurut Imam Muslim. Jadi menurut Imam Muslim tidak disyaratkan berjumpa, tapi disyaratkan bertemu. Faham kira-kira? Itu syarat daripada Imam Muslim. Makanya menurut para ulama, Imam Bukhari lebih kuat dibandingkan dengan Imam Muslim. Tapi walaupun itu tetap as-sahhul kitab
kitab yang asah daripada setelah Quran, Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ni di dalam Sahih Bukhari. Imam Nawawi tak memasukkan Albani di sini. Kenapa tak masuk Albani? Albani belum ada. Pertama, kedua, kalaupun ada Albani, Albani tak termasuk kitab yang asah, tak termasuk pentakhrij hadis yang diakui, maka tidak disebutkan Albani. Maka yang lucunya hari ini ustaz-ustaz khatib di mimbar, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kok lupa dia, padahal banyak lagi selain daripada Albani. Ada 5 malah dia dalam kajian hadis yang di dalamnya sahih, walaupun ada adna, ada a'la, ada tasahulnya. 5 dia. Mana yang 5 tu? Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Imam Ibn Khuzaimah, Sahih Imam Ibn Hibban, Mustadrak Hakim. 5 ni kata ulama, kelima-limanya kitab ini hadis di dalamnya sahih. Mengapa ke Syekh Albani kita yang baru sekitar 30-an tahun yang lalu, kenapa ke Syekh Albani kita merajiknya, sedangkan ada di zaman kurun salafus saleh ada 5: Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Imam Ibn Khuzaimah, Sahih Imam Ibn Hibban, Mustadrak Hakim. Ulama mengakui hadis di dalam kitab yang 5 ini hadisnya sahih, walaupun mungkin ada karena tasahulnya, karena mudah menghukum hadis, karena yang lain sebagainya. Tapi pada intinya ini generasi yang hidup di lebih dahulu daripada ulama-ulama kita hari ini. Maka kalau kami di Al-Azhar, ya saya waktu S2 juga di Durman, Jamiah Islamiyah Durman, begitu juga di Jazirah, tak boleh mentakhrij hadis pakai Syekh Albani, tak boleh. Disuruh tulis ulang balik, dibuang min Albani kata dia. Langsung dia tanya, hadza Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Bahr Al-Fahamah Al-Imam Al-Syekhul Islam. Dia kan kalau Wahabi itu kan seperti itu dia tu. Pas di syekhnya tu dipuji-pujinya, panjang pujiannya. Al-Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Bahr Al-Fahamah Al-Imam Al-Syekhul Islam. So dolah sabit dia dipuji ya. Jadi kata musyrif saya, pembimbing saya, min hadha, min Albani hadha. Jadi kata dia, min Albani. Siapa ni Albani ni? Kata syekh kepada saya, min Albani. Siapa ni Albani? Masa kata saya di dalam hati, masa syekh ni tak tahu dia Albani ni, kata saya. Min hadha. Kata Syekh Albani, saya menengok orang ketika itu sidang disertasi doktorah. Min Albani hadha, kata dia. Siapa ni Albani ni? Dijawablah oleh yang diuji ni, oleh yang calon doktor ini, huwa ulama'il muhaddis. Tak kenal saya, kata beliau. Langsung itu kata Prof itu. Kata Prof itu, saya nak kenal, kata dia. Kau robah ini, kalau tak kau tak ujian, kata dia. Ke sana dia. Jadi memang universitas-universitas Islam dunia tidak mengakui takhrij Syekh Albani, tak mengakui. Makanya kamu heran, muka ustaz-ustaz zikr hadis ni disahihkan oleh Syekh Albani. Mengerti tak ustaz tadi siapa Syekh Albani? Tukang jam tu Syekh Albani tu. Apa dia kalian? Baca tu kalau tak percaya riwayatnya. Muridnya saja mengakui murid Syekh Albani. Guru aku tidak lebih hafalan hadisnya daripada 20 hadis. Yang hafal Syekh Albani sanad dan matan itu cuma 14 hadis saja. Tu kata muridnya itu. Kalau buku Syekh Albani ada satu rak lemari, ada saya tentang menjelaskan Syekh Albani. Cuma beliau ulama hadiskah? Ya, ulama hadis, tapi bukan seorang muhaddis. Itu harus kita fahami. Bukan muhaddis. Kalau ulama hadis ya sekedar menyebutkan diri dalam kajian hadis-hadis Rasulullah, tapi bukan berarti harus muhaddis seperti Imam Bukhari. Ini hari ini kan orang-orang teman-teman kita Wahaboy hari ini kan memang meletakkan Syekh Albani ini seperti Imam Bukhari. Hadis kalau tak disahkan oleh Syekh Albani, maka hadis itu dianggap lemah, maka hadis itu dianggap bermasalah. Ini dia, orang ini bermasalah dia ni. Tak seperti itu. Syekh Albani itu menulis hadis, antum bisa difahamilah bagaimana cara Syekh Albani menulis hadis. Syekh Albani itu menulis hadis Rasulullah dengan melihat beberapa kitab-kitab. Seperti beliau di pustaka dulu, dia di maktabah terus, maktabah pustaka. Buka Sunan Abi Daud, buka Sunan Tirmizi,
Buka Sunan Nasa'i. Jadi di atas kitab itu, di atas meja itu beberapa kitab. Cek hadis ni. Di sini sahih, di sini hasan, di sini dhaif. Sini beliau buatlah. Hadis ini sahih. Seolah-olah menurut dia, padahal menurut orang. Akhirnya karena kecerobohan Syekh Albani seperti itu, akhirnya ada hadis yang sama berbeda hukum dibuat Syekh Albani. Hadis yang sama di kitab yang lain beliau mengatakan hadis itu sahih. Di kitab yang lain beliau mengatakan hadis itu dhaif. Di kitab tulisan beliau. Maka dikaranglah 4 jilid kitab oleh Syekh Hasan Saqaf. Nama kitab itu Tanaqud Albani fi Ahadits Sihah wal Ghillah. Tanaqud ini plan-plan. Apa bahasa kita? Plan-plan. Plan-plannya Syekh Albani dalam menghukum hadis. Dari kitab ini beliau mengatakan hadisnya dhaif. Di kitab ini beliau mengatakan hadisnya sahih. Jadi kan plan jadinya ini. Maka oleh karena itulah ulama tidak mengatakan Syekh Albani sebagai muhaddis, tapi boleh dikatakan sebagai ulama hadis saja. Begitu dia. Ada sekitar lebih dari 100 hadis yang digitukan Albani. Itu baru 4 jilid kitab karangan Syekh Hasan Saqaf. Judulnya Tanaqud Albani fi Ahadits Sihah wal Ghillah. Belum lagi karangan Syekhuna Sa'id Mamduh ada namanya Tanbihul Muslim, Raddal Albani ala Sahihil Muslim. Ada hadis sahih di dalam Sahih Imam Muslim itu didhaifkan oleh Syekh Albani, padahal kedudukan hadis itu adalah hadis sahih. Begitu dia. Jadi kalau dibandingkan dengan Imam Bukhari itu beliau memindahkan hadis ke dalam kitab hadis beliau, menuliskan hadis ke dalam kitab hadis beliau. Itu hadis itu dari dada. Beliau datangi guru beliau Hamad, beliau datangi guru beliau fulan, beliau datangi guru beliau fulan, beliau datangi guru beliau fulan, beliau hafal. Setelah terkumpul hafalan hadis beliau, beliau datanglah ke Kaabah. Salat beliau ambil wuduk, salat beliau 2 rakaat, beliau tulis 1 buah hadis. Dari mana? Bukan menengok ke kitab-kitab kayak Syekh Albani tadi. Bukan, karena kitab dulu mana ada. Sunan Abi Daud mana ada. Sunan Tirmizi mana? Itu murid-murid dari murid beliau semuanya. Mana ada? Beliau salat, beliau wuduk, salat 2 rakaat, beliau tulis 1 hadis di dekat Kaabah. Setelah beliau tulis 1 buah hadis, saking kehati-hatiannya, saking hati-hatinya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ambil wuduk lagi, padahal wuduk tak batal, ambil wuduk lagi, salat 2 rakaat di dekat Kaabah. Setelah itu tulis 1 hadis lagi. Setelah itu ambil wuduk lagi, salat 2 rakaat, tulis 1 buah hadis lagi. Dah 3 hadis. Dari mana Imam Bukhari menulis hadis? Fi satrihi, dari dadanya, dari kepala dipindahkanlah ke kertas. Syekh Albani bukan dari kepala, bukan dari dada dipindahkan ke kertas, tapi dari mana? Dari kertas ke kertas. Maka harus cerdas sekarang penceramah. Jangan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, mengerti nak angku siapa Albani kau? Saya kadang geram juga menengok ustaz-ustaz penceramah ni, ustaz ni tak faham ni. Tengoklah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibn Khuzaimah, Imam Nasa'i, Imam Ibn Hibban, Imam Tirmizi, Imam Abi Daud, Imam Nasa'i lebih banyak hafalan hadisnya, dan itu memang dari dadanya beliau pindahkan hadis ke dalam buku hadis. Syekh Albani bukan. Syekh Albani dari kitab hadis dipindahkan ke kitab dia. Pandai pula artinya macam itu tu. Anak TK, anak SD disuruh macam tu, pandai tu. Nak coba cari hadis ni ya nak. Saya memberi tugas kepada junior-junior saya tentang mentakhrij hadis. Hadis ini antum cari dan antum takhrij. Oh, semuanya sibuk mencari kitab-kitab hadis. Satu hadis cari kitab ni, satu hadis cari kitab ni. Itu kita. Samakah kita dengan Imam Bukhari? Tidak. Imam Bukhari dari dada yang dituliskan ke sini. Syekh Albani dari kitab tu ke kini. Mana yang hebat? Jauhlah hebat Imam Bukhari lagi. Jangan pakai Syekh. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dah. Kadang goli wak tengok dah. Pakai Syekh Albani. Jangan. Imam Bukhari ada. Qala, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang mempelajari Quran kemudian mengajarkannya. Itu orang yang paling elok. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kamu, man ta'allamal Qur'an, orang yang mempelajari Quran, wa 'allamahu, kemudian dia mengajarkan Al-Quran. Dari itu orang yang paling elok. Quran bukan berarti harus Quran ini. Cara untuk membaca Quran pun kalau kita ajarkan ke orang, kita termasuk di hadis ini. Mengajarkan orang baca Iqra, mengajarkan orang baca juz amma, dan lain sebagainya. Pokoknya wasilah untuk orang bisa pandai membaca Al-Quran, itu termasuk bagian daripada kebaikan, besar pahala. Nanti kita jumpa nanti di beberapa riwayat hadis, boleh nak kita mengambil upah dengan mengajarkan Quran kepada orang. Kita diminta orang untuk mengajarkan Quran. Datang anaknya mengantarkan, datang orang tuanya membawa anaknya ke kita, minta diajarkan Quran, minta diajarkan Iqra. Bolehkah kita mengambil upah daripada itu? Nanti ada pembahasan kita insya-Allah. Dalam kitab Tibyan ini dibahas ini. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Aisyah ummahatil mukminin, ibunya Rasulullah sallallahu alaihi, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah ummahatil mukminin, ibunya orang mukmin, yang dijuluki dengan Ummi Abdillah. Padahal Sayyidah Aisyah tak punya anak, tapi boleh menjuluki beliau dengan Ummi Abdillah. Ummi Abdillah, ibunya Abdullah. Abdullah tu ada ulama mengatakan karena Abdullah nisbah kepada anak Nabi. Ada yang mengatakan Abdullah itu nisbah kepada hamba-hamba Allah di dunia ini. Jadi siapa umat Nabi Muhammad, maka ibunya adalah Sayyidah Aisyah, perempuan mulia. Mulia, perempuan mulia, yang banyak riwayat hadis menjelaskan kemuliaan Sayyidah Aisyah. Maka oleh karena itu yang binatang sinetron itu, siapa yang nama binatang itu, artis itu, si apa namanya, yang mengatakan kudanya beri nama dengan Aisyah itu kurang ajar itu orang itu. Sayyidah Aisyah itu perempuan mulia itu, jangan kita hina. Nabi mengatakan la tasubbu ashabi wa ahli baiti, kata Nabi, jangan kalian cerca, jangan kalian hina keluargaku dan sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan, tak boleh memberi nama hewan dengan nama-nama yang mulia, tak boleh. Walaupun kucing kita beri nama dengan Aisyah, tak boleh. Aisyah tu perempuan mulia. Nabi datang kepada Jibril datang kepada Rasulullah. Nabi bertanya tentang siapa di antara isteri-isteri yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibentangkan sutra oleh Jibril, Muhammad, lihatlah ke sini ya Muhammad. Dipandang oleh Nabi Muhammad ke sutra itu, ternyata keluar dari sutra itu wajahnya Sayyidah Aisyah ummahatil mukminin. Hati-hati gitu. Alladhi yaqra'ul Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Qala alladhi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi. Orang yang membaca Quran maka dia adalah orang yang mahirun bihi. Mahirun bihi ini ada orang mengatakan ahlun bihi. Orang itu adalah yang apa ya? Boleh dikatakan mahirun bihi, ahlun bihi. Keluarga atau yang pandai, yang mahir, begitu dia. Ma'a safaratil kiramil bararah, bersama safaratil kiramil bararah. Ini tempat yang mulia di hadapan Allah. Walladhi yaqra'ul Quran, dan orang yang membaca Quran wa huwa yata'ta'u fihi, yang dia orang ini yata' ini terbata-bata. Seperti contoh dia mungkin membaca innalladhi yat'aluna, pokoknya ya tak itu terbata-bata, itu ya tak. Apa kata Rasulullah? Walladhi yaqra'ul Quran wa huwa yata'ta' fih. Siapa yang membaca Quran dan dia terbata-bata, terputus-putus atau belum lancar, wa huwa alaihi syakkun, dan orang itu susah, sulit dia membacanya, lahu ajrani, bagi orang itu dua pahala. Dua pahala, satu pahala dia dapat pahala baca Quran, yang kesatunya lagi dia dapat pahala belajar membaca Al-Quran. Itu dia. Jadi kita ni walaupun kadang sudah bagus bacaan Quran kita, walaupun banyak hafalan Quran kita, masih butuh kita untuk belajar Quran.
Ya, karena Quran ini salah satu daripada hikmah bahawa diturunkan Quran berbahasa Arab, karena bahasa Arab ni tak selesai-selesai untuk dikaji. Jadi selagi orang tadi mengkaji bahasa Arab, maka bahasa Arab tu takkan habis-habis untuk dibaca. Mulai dari i'rabnya, memberi harakatnya, titiknya dan lain sebagainya. Qala wa an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu ta'ala an. Hadis berikutnya Abi Musa Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Musa Asy'ari sahabat Nabi dari Bani Asy'ar, dari suku Asy'ari. Asy'ari ini daerah Yaman. Bani Asy'ari ini sukunya di daerah Yaman, orang yang paling lembut katanya. Di daerah Yaman itu ada suku yang lembut, itu namanya suku Asy'ari. Dia tak suka berkelahi, tak suka berbantah. Ya. Jadi ada orang bilang orang Yaman suka berkelahi, enggak. Ada di daerah Yaman itu nama sukunya Asy'ari. Dia tak suka berbantah, tak suka berkelahi. Itu tokoh di sana, sahabat namanya Abi Musa Asy'ari. Beliau ni termasuk salah seorang as-sabiqun al-awwalin kalau tak salah. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang dahulu masuk Islam. Jadi setelah dia masuk Islam, dia mendengar ada Rasul di Mekah, dia datang ke Mekah, dia bai'ah dengan Rasulullah, dia masuk Islam, kemudian dia balik ke Yaman, daerah kampungnya Yaman, dia balik ke Yaman, dia Islamkan orang-orang di Yaman. Kemudian setelah itu ke Makkahnya dia bawa lagi ada sekitar 40 orang ahli Yaman yang dibawanya. Jadi begitu sahabat Nabi. Inyo pergi dulu surang ke Makkah. Setelah tu balik dia ke kampungnya, balik lagi ke Makkah tapi sudah membawa orang untuk disyahadatkan. Itu daripada sahabat Nabi SAW, namanya Abi Musa Asy'ari. Termasuk daripada Ahlul Qura. Ahlul Qura ni termasuk para penghafal Quran, termasuk Ahlul Qura, orang-orang yang suka membaca Quran. Itu dia Abi Musa Asy'ari. Suaranya lembut sekali. Dalam Tabaqat Rijal kita baca Abi Musa Asy'ari ini kalau baca ayat Al-Quran, burung yang sedang terbang itu cepat mencari dahan untuk tempat hinggap. Ini Abi Musa Asy'ari cari dahan cepat untuk tempat hinggap agar mendengar suara daripada Abi Musa Asy'ari. Ikan yang sedang liar seperti itu tu, begitu juga dia mendengar Abi Musa Asy'ari mengaji, dia langsung berhenti. Begitulah indahnya suara Abi Musa Asy'ari. Tak ada mungkin kini yang suara seindah itu, tak ada. Awak kalau awak mengaji burung tadi lalu lalang aja, nyampe tidak aja dan. Ikan tadi biasanya karena suara kita tidak seindah suaranya Abi Musa Asy'ari. Macam mana kira-kira indahnya suara Abi Musa Asy'ari? Baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Burung yang sedang kencang terbang itu mencari tempat hinggap. Jadi pernah suatu ketika nampak oleh sahabat burung itu berjejeran itu. Tak ada burung yang terbang satu pun. Mana dahan pohon-pohon penuh oleh burung. Pohon ni burung semua. Pohon ni burung, pohon ni burung. Jadi mengapa mereka mendengarkan Abi Musa Asy'ari? Taunya burung itu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh Abi Musa Asy'ari. Ketika Abi Musa Asy'ari telah selesai membaca Quran, burung-burung yang di pohon ini pun terbang semuanya. Makanya diistilahkan oleh sahabat, indah suara Abi Musa Asy'ari. Burung yang terbang berhenti, ikan yang sedang di dalam air pun berhenti dengan keindahan suaranya Abi Musa Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Abi Musa Asy'ari? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah rayhuha tib wa ta'muha tib. Masalul munafiq masalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an masalut tamrah la rayha laha wa ta'muha tib hulwun. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحنة ريحها طيب وطعمها مر مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang mukmin yang membaca Quran itu perumpamaan utrujah. Ada buah namanya utrujah. Saya pun tak tahu apa utrujah ini di kita, tak tahu, beda-beda. Kita tengok di kamus maknanya. Raihuha taib, baunya bagus, baunya enak. Wa ta'muha taib, rasanya juga enak.
Apa di kita baunya enak, rasanya enak. Banyak di kita buah-buahan. Tergantung kita juga. Macam durian, ada menurut orang durian tu baunya lemak, rasanya lemak. Ada menurut orang durian tu baunya tak enak, rasanya enak. Ada juga menurut orang baunya tak enak, rasanya tak enak durian itu. Jadi tergantung kita. Tapi ini perumpamaan orang mukmin. Kata Rasulullah, ini membaca Quran seperti at-trujah. Baunya enak, rasanya enak. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Quran, itu perumpamaan mukmin yang membaca Quran. Perumpamaan mukmin yang tidak membaca Quran itu perumpamaan tamrah. Tamrah ni kurma. Tamar, kurma. La raiha laha, tidak ada baun. Kurma kan tidak berbaun. Tak ada, kurma tak ada berbaunnya. Macam mana pun antum mencari baun kurma tak akan dapat. Tapi wa ta'muha tib, rasanya enak. Jadi orang mukmin yang tak baca Quran itu perumpamaan seperti kurma. Dia tidak berbaun tapi dia enak. Dalam arti kata dia diakui dia seorang muslim, diakui dia seorang muslim tapi tidak mendapatkan kasih sayang daripada Allah. Itu dia diistilahkan. Maka oleh karena itu mukmin yang tak membaca Quran itu sekadar mukmin yang boleh disebutkan dengan mukmin di KTP saja dia. Maka salah satu syarat bahawa seseorang itu diakui dia bahawa dia itu betul-betul orang yang taat kepada Allah, dia mesti harus pandai baca Quran. Jadi kalau ada orang bilang, saya alhamdulillah Ustaz, saya taat kepada Allah, saya puasa Senin Khamis tak pernah tinggal, kemudian saya selalu salat 5 waktu saya jaga Ustaz, Qiyamul Lail pun saya jaga, tapi ternyata dia tidak pandai membaca Quran, maka dia tidak disebutkan dengan mukmin yang taat. Jadi mukmin yang taat yang mestinya pandai dia membaca Quran. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul munafiq", perumpamaan orang munafik, alladzi yaqra'ul Quran, perumpamaan munafik yang membaca Quran itu perumpamaan raihanah. Ada satu buah namanya raihanah. Kita pun tak faham kita. Raihuha tib, baunya wangi sekali, harum baunya. Wa ta'muha mur, tapi rasanya pahit. Apa tu? Di kita apa itu raihanah ini? Baunya harum, rasanya pahit. Apa? Kalau perio itu enggak berbaun kan? Rasanya pahit. Dia baunya harum, rasanya pahit. Apa? Nah, antu dah. Jarang membaun-baunkan makan. Pokok lomak makan. Baun tu itu kudian dah. Apa ya? Apa di kita? Hah? Apa? Kopi. Kopi baun harum, rasa pahit ya. Kalau dia gigulu manis dia. Apa? Hah? Jeruk nipis. Dia wangi. Jeruk nipis tak baun dia, apa ya? Berbaun dia, tapi rasanya masam. Mur ni pahit dia, bukan masam dia. Mur tu pahit. Apa? Payah mencarinya karena awak mana lomak makan nak ada membaun. Tu perumpamaan munafik. Dia baca Quran tapi tak ada merubah ke diri dia. Dia baca Quran tapi tidak ada memberi bekas kepada dia. Jadi bentuknya bagus, baunya harum, tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan munafik yang tidak membaca Quran, kama salil hanzalah, ada nama-nama lagi hanzalah, laisa laha rih, tak ada baunya dan rasanya pahit. Baunya tak ada, rasanya pahit pula lagi. Ini buah namanya hanzalah. Ini kalau munafik yang tidak membaca daripada Al-Quran. Hadis rawahul Bukhari wal Muslim. Kita baca dua hadis lagi. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ani Umar ibn al-Khattab, Amirul Mukminin, perawi hadis. Qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kalamu aqwama wa yada'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat
bihadzal kalam aqwama, dengan kata, dengan kalam maksudnya Al-Quran, aqwama akan satu kaum, wa yada'u bihil akharin, dan melemahkan dengannya kalam itu akharin yang lain. Maksudnya kita ni diangkat oleh Allah karena Quran itulah dia. Kita orang mukmin, Allah angkat darajat kita, Allah muliakan kita itu dengan adanya Quran. Kalau tak ada Quran, sama kita dengan orang yang lain. Maka beruntunglah kita dengan adanya Quran. Quran di dalam dada kita, Quran dusturuna, Quran adalah kitab pedoman kita. Maka Allah mengangkat kita dengannya adanya Al-Quran di kita. Maka dalam Al-Quran kan disebutkan itu, summa awrasna alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqul bil khairati biiznillah. Jadi kita ni termasuk istafaina, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita dimuliakan oleh Allah dengan adanya Al-Quran. Hadis terakhir, an Umamah al-Bahili. Umamah al-Bahili lagi. Umamah al-Bahili ini orang Madinah yang pertama kali membawa Islam ke Madinah. Jadi siapakah pertama kali membawa Islam ke Madinah? Itulah sahabat yang bernama Umamah al-Bahili namanya. Dia dapat karamah untuk selain daripada Nabi. Kalau Nabi mukjizat, kalau para orang-orang soleh namanya karamah. Dia dapat karamah dia pernah bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia sedang haus sekali, kuat sekali hausnya. Kemudian dia tidur, dia tutup kepalanya dengan selendangnya, dengan ridaknya, tutup kepalanya, diterik matahari itu panas luar biasa. Datanglah orang memberikan minuman, ternyata minuman itu darah dan nanah. Dibuang oleh Umamah al-Bahili. Aku sudah lama tak minum ini, kata Umamah al-Bahili. Ini diharamkan di agama Muhammad. Dibuang oleh Umamah al-Bahili. Kemudian tidur Umamah al-Bahili. Tidur, di dalam tidurnya Umamah al-Bahili didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minuman yang langsung dia minum di dalam mimpinya. Setelah dia minum air itu, Umamah tak pernah haus selama-lamanya. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, Umamah sampaikan ke Rasulullah. Kata Umamah, aku pernah ya Rasulullah bermimpi ketika aku haus sekali, ada orang datang, dia tak tahu kalau itu tu Rasulullah. Ada datang membawa air kepadaku dan aku minum ya Rasulullah. Dan sesuatu yang ajaib ya Rasulullah, setelah aku minum air itu ya Rasulullah, aku tak pernah haus selama-lamanya. Jadi kata Rasulullah, arafta man huwa? Engkau kenal? Hal ta'rif man huwa? Engkau kenal siapa orangnya yang dalam mimpi itu? Tidak ya Rasulullah. Kata Nabi, fa innahu li wa akhadtu minal jannah. Itu yang dalam mimpi engkau itu adalah aku, dan aku ambil air itu daripada surga. Itulah Umamah al-Bahili. Kita dapat mimpi minum itu sekali jadilah, nak perlu minum pagi, minum apa tu nak perlu. Ini karena sudah lepas dahaga kita. Jadi kata Umamah al-Bahili, hadis ni dalam Sahih Muslim, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, maka sesungguhnya Quran itu datang pada hari kiamat syafi'an, memberi pertolongan li ashabihi, untuk orang yang membacanya. Jadi kita baca Quran terus menerus, nanti di hari kiamat Quran itulah nanti yang akan menolong dan membantu kita. Hadza wabillahi at-taufiq. Insyaallah di pertemuan yang akan datang akan kita sambung kembali di hari Selasa depan tentang hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar lagi. InsyaAllah kitabnya katanya paling cepat tu datangnya hari Ahad. Ahad berarti Selasa depan tu insyaAllah sudah ada kitab kita masing-masing insyaAllah. Nanti kita akan buatkan daftar hadirnya dan kita bagikan kitab-kitab itu insyaAllah. Baik, itu saja kajian kita. Mohon maaf, insyaAllah Jumat kajian kita kitab Bidayatul Hidayah insyaAllah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا المبين أحمد المصطفى
سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه